Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Putrinawan dari jurusan Fisioterapi Program Vokasi Universitas Indonesia dengan NPM 20064790002. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang gait cycle. Gait cycle atau pola jalan adalah aktivitas yang terjadi antara heel strike pada satu ekstremitas sampai heel strike pada sisi yang sama. Selama satu pola jalan, setiap ekstremitas melalui satu fase stance atau fase menapak dan satu fase swing atau fase mengayun. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai gait cycle normal. Yang pertama adalah fase stance 62% saat kaki bersentuhan dengan tanah. Pada fase stance terdapat inisial kontak dengan terang lurus di antara dua tungkai, pelvis medial rotasi pada sisi inisial kontak, hip fleksi 30-49 derajat dan medial rotasi, knee sedikit fleksi, tibia lateral rotasi, ankle 0 derajat dengan foot supinasi dan hind foot eversi. Selanjutnya ada loading response atau foot flat dengan terang lurus dengan stance leg, pelvic drop sedikit pada samping swing leg dan medial rotasi pada samping yang sama, hip fleksi dan lateral rotasi bergerak ke ekstensi, knee fleksi 15-25 derajat, tibia medial rotasi mulai bergerak ke depan dan ankle plantar fleksi. Selanjutnya ada mid stance dengan terang lurus pada stance leg, pelvic sedikit drop pada sisi swing legs, hip maksimal extension 10-15 derajat dengan lateral rotasi, knee fleksi, forefoot pronasi, dan hind foot inversi. Selanjutnya ada terminal stance dengan terang awalnya lurus dengan tungkai dan bergerak ke stance leg, pelvis awalnya rotasi ke medial sisi swing leg, hip netral sedikit medial rotasi, knee ekstensi, tibia lateral rotasi, ankle plantar fleksi, forefoot awal kontak dengan lantai, lalu bergerak ke depan, kemudian kontak dengan lantai, kemudian forefoot bergerak dari inversi ke eversi. Kemudian fase terakhir dari fase stance adalah press swing dengan terang lurus, pelvic rotasi ke posterior, hip ekstensi dan sedikit medial rotasi, knee fleksi ke 30-35 derajat, dan ankle foot plantar fleksi sebab COG anterior hip. Yang kedua ada fase swing 38% saat kaki di udara ke depan. Pada fase swing terdapat inisial swing dengan terang lurus dengan stance leg, pelvis medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hip fleksi 30-60 derajat, ankle plantar fleksi ke dorsofleksi, forefoot continuous supinasi, dan hind footnya eversi. Selanjutnya ada mid swing dengan terang lurus dengan stance leg, pelvis medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hip continuous fleksi dan medial rotasi, knee continuous fleksi, ankle posisi anatomi 90 derajat, forefoot supinasi dan hind footnya eversi. Fase terakhir dari fase swing adalah terminal swing dengan terang lurus dengan stance leg, pelvis medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hip fleksi dan medial rotasi, knee ekstensi maksimal, ankle dorsofleksi, forefoot supinasi, dan hind footnya eversi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai abnormal gait. Yang pertama ada antalgic gait yang disebabkan oleh kondisi yang menyebabkan nyeri pada ekstremitas bawah, misal trauma, osteoartritis, pegangan kaki atau fraktur. Karakteristik antalgic gait adalah ROM yang berkurang, pincang, langkah pendek dan lambat, tidak mampu menopang berat badan, serta nyeri bertambah saat bergerak atau menopang berat badan. Selanjutnya ada Trendelenburg gait, gaya berjalan abnormal yang disebabkan oleh kelemahan otot-otot anggota tubuh bagian bawah seperti gluteus medius dan minimus. Ciri-cirinya adalah cara jalan condong ke arah lateral pada sisi di mana tubuh bertumpu. Lalu ada spastic gait, yaitu kelainan cara berjalan di mana tungkai bawah bergerak dengan kaku, jari-jari kaki saat berjalan diseret, paling sering terjadi pada penderita cerebral palsy, Parkinson, dan post-stroke. Waddling gait adalah kelainan cara berjalan di mana langkah tubuh dengan gerakan selang-seling yang berlebihan disertai peninggian hip joint dan berjalan seperti bebek. Penyebabnya adalah miopati, distrofi otot, pseudoartrosis leher femur, pasca trauma yang menyebabkan elevasi trochanter, dan kelemahan pada otot panggul bilateral. Cirinya adalah lordosis lumbar, white base, gingit, instabilitas panggul, dan tubuh menekuk ke sisi stand fast tanda Duchenne.
Ataxic gait adalah gaya jalan seseorang yang kehilangan keseimbangan karena tidak adanya fase heel strike pada saat berjalan karena kaki orang tersebut foot flat, sehingga gaya berjalan dengan langkah yang lebar, membantingkan kaki, langkah tidak beraturan, berjalan terhuyung-huyung, biasanya deviasi satu sisi, pada keadaan gelap atau tutup mata makin memburuk. Gaya berjalan yang terlihat menyerupai seorang yang sedang dibawa pengaruh alkohol disebabkan oleh kelainan di otak, sumsum tulang belakang, dan di sistem saraf. Lalu ada gluteus maximus gait, penyebabnya karena kelemahan otot gluteus maximus. Pola jalannya pada kaki yang tidak sakit melakukan inisial kontak, maka pada sisi yang lemah toraks akan bergerak ke belakang, akibatnya terang akan mundur. Selanjutnya, plantar flexor gait yang merupakan akibat dari kelemahan otot plantar flexor yang berkurang atau tidak adanya push off pada waktu fase stance. Fase stance berkurang sehingga langkah menjadi pendek. Berikutnya ada Parkinson gait yang disebabkan oleh penyakit Parkinson atau dapat juga disebabkan oleh Parkinsonism atipikal atau sekunder. Ciri-ciri gait ini adalah bradykinesia, rigiditas, postur tidak stabil, resting tremor, langkah pendek, berjalan lambat, narrow base, dan ayunan tangan berkurang. Pasien seperti menyeret kaki saat berjalan. Berikutnya ada sciatic limb, penyebabnya adalah kelemahan otot psoas mayor. Akibatnya merasakan sakit di hip, gerakan melebihi terang, dan pelvic sulit dalam melakukan fase swing. Tidak bisa melaksanakan fleksi hip, sehingga fase swing jadi sulit dilakukan. Akibatnya pola jalan jadi lateral rotasi atau circumduction, fleksi knee, dan abduksi hip. Berikutnya ada contracture gait, biasanya patologi terjadi pada hip, knee, dan ankle dengan penyebab imobilisasi terlalu lama pada sendi itu sendiri. Efek utama dari kontraktur dapat dirangkum otot dengan otot. Pada soleus menyebabkan plantar fleksi pergelangan kaki, pada gastrocnemius menyebabkan fleksi lutut dan plantar fleksi pergelangan kaki, pada hamstring menyebabkan fleksi lutut dan peningkatan kemiringan panggul posterior, pada psoas menyebabkan fleksi pinggul dan pola fleksi lutut spesifik. Selanjutnya ada arthrogenic gait, penyebabnya adalah kekakuan pada hip atau knee, pola jalan pada kaki yang sakit, gerakannya sirkumduksi. Pada kaki yang sehat lebih mencondongkan plantar fleksi sehingga hip lebih tinggi daripada normal untuk kompensasi. Lalu ada short leg gait, disebabkan oleh pendeknya salah satu tungkai pada kaki yang sakit, pelvic terangkat, dan pada kaki yang sehat, pelvic turun. Pada kaki yang sakit, pada mid stance, kaki supinasi untuk memanjangkan tungkai. Selanjutnya ada hemiplegic gait, sering terlihat sebagai akibat stroke. Ekstremitas atas berada dalam posisi tertekuk, abduksi, dan diputar secara internal di bahu. Ekstremitas bawah diputar secara internal, lutut diperpanjang, dan pergelangan kaki terbalik dan plantar fleksi. Kiprahnya cenderung lambat dengan sirkumduksi atau pinggul yang menempel pada anggota tubuh yang terkena. Berikutnya ada steppage gait, cara berjalan dengan ujung kaki terkulai atau drop foot. Ciri-cirinya adalah foot drop, fleksi lutut dan panggul berlebih saat jalan, tersandung, dan langkah pendek. Paresis pada otot menyebabkan pasien harus mengangkat kakinya lebih tinggi saat swing fast. Pasien tidak bisa jinjit atau berdiri dengan tumit sehingga dapat memerlukan splint atau sepatu khusus. Berikutnya ada limping gait, yaitu adanya rasa nyeri pada salah satu ekstremitas bawah. Pasien meletakkan ekstremitas yang sakit dengan pelan-pelan. Langkahnya pendek agar kaki yang sakit secepat mungkin bebas dari bebannya. Tungkai yang sehat diletakkan dengan cepat ke depan dan dihentikan kuat-kuat ke lantai. Berikutnya ada astasia abasia, gaya berjalan jarak lateral antara kedua kaki tidak konstan atau tidak terukur. Ketika terlihat pada kelainan konversi, gaya berjalannya aneh dan tidak menunjukkan lesi organik tertentu, seringkali pasien berayun liar dan hampir jatuh, pulih pada saat akhir. Terakhir, ada drunken gait, yaitu gaya berjalan terhuyung-huyung pada alkoholisme akut, keracunan obat, tumor otak. Gaya berjalan mabuk adalah gaya berjalan yang terlihat pada pasien dengan resi cerebellar. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.